Dalam kitab Daniel pasal 9, kita harus memperhatikan dua hal mengenai doa Daniel. Pertama, seorang pendoa yang sejati bukan hanya seseorang yang selalu datang ke hadirat Allah, tetapi juga orang yang keinginannya selalu menyatu dengan hasrat hati Tuhan. Dalam kalimat lain dapat dikatakan bahwa pikirannya menyatu dengan pikiran Allah. Ini merupakan prinsip penting dalam berdoa. Beberapa doa berasal dari kebutuhan kita. Kadang Tuhan menjawab doa-doa itu, tetapi Tuhan tidak mendapatkan apapun melalui doa-doa ini. Mazmur 106 ayat 15 menuliskan, "Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka." Apa artinya ini? Ini berarti di padang gurun, orang Israel berdoa kepada Tuhan untuk memuaskan keinginan mereka sendiri, dan Tuhan menjawab doa mereka. Dia memberikan apa yang mereka inginkan, namun kemudian mereka menjadi lemah di hadapannya. Kadang Tuhan menjawab doa kita untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi doa-doa ini tidak memuaskan hati Tuhan. Doa-doa ini kecil nilainya. Ada suatu doa yang bersumber dari keperluan Tuhan. Doa itu berasal dari Tuhan dan merupakan inisiatif Tuhan. Doa semacam ini sangat berharga. Mereka yang memiliki doa seperti ini harus terus-menerus berada di hadirat Tuhan. Pikiran dan keinginan mereka harus menyatu dengan pikiran dan hasrat hati Tuhan. Karena orang ini senantiasa hidup di hadirat Tuhan, Tuhan menyentuh dan menyingkapkan pikiran serta hasrat hatinya kepada orang itu. Pikiran dan hasrat hati Tuhan menjadi kedambaan orang itu, yang akhirnya menjadi doa orang itu. Kita perlu belajar untuk berdoa seperti ini. Sekalipun di hadapan Tuhan kita sering lemah dan kekanak-kanaan, kita harus selalu datang ke hadirat Tuhan dan mengizinkan Roh-Nya untuk menyatukan kedambaan kita dengan hasrat hati Tuhan, serta memimpin pikiran kita kepada pikiran Tuhan, sehingga kita mengerti sesuatu tentang cara Tuhan dan keperluan Tuhan atas manusia. Semakin kita masuk ke dalam pikiran dan hasrat hati Tuhan, kita akan semakin mengenal pikiran dan hasrat hatinya. Akhirnya hasrat hati Tuhan menjadi doa kita, dan doa ini sangat berharga. Daniel menyatukan pikirannya dengan pikiran Allah. Dia menyentuh hasrat hati dan kehendak Tuhan, sehingga hasrat hati dan kehendak Tuhan menjadi kedambaan hati Daniel. Kita perlu memiliki doa yang seperti ini, suatu doa yang menyentuh hati Tuhan. Kita tidak memerlukan kata-kata yang lebih indah. Kita perlu lebih menyentuh hati Tuhan. Kita perlu membiarkan Roh Tuhan membawa kita masuk ke dalam hati Tuhan. Kita juga perlu menyediakan waktu untuk mempelajari pelajaran ini. Saat pertama kali kita berdoa dengan cara ini, kita tidak perlu banyak berpikir atau berkata-kata. Hati kita harus teduh dan tidak terganggu. Kita dapat membawa perkara hidup kita ke hadirat Tuhan dan memikirkannya. Atau kita dapat melupakan perkara hidup kita dan hanya merenungkan firman Tuhan. Kita dapat terus berada di hadirat Tuhan, menyentuh Tuhan di dalam roh, dan membiarkan Tuhan menyentuh roh kita. Sebenarnya kita tidak perlu datang kepada Tuhan untuk hal ini. Kita hanya perlu menantikan Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan dengan cara ini, sesuatu akan menarik perhatian kita, dan kita akan mendapatkan sesuatu. Kemudian kita pun akan menyentuh hasrat hati Tuhan. Hikmat yang paling tinggi berasal dari penantian seperti ini. Dalam hal ini, kedambaan kita menyatu dengan hasrat hati Tuhan, dan pikiran kita menyatu dengan pikiran Tuhan. Berdasarkan hal ini, kita dapat berdoa kepada Tuhan.
Ketika kita membawa keinginan dan pikiran kita kepada Tuhan, Tuhan akan menanamkan hasrat hati dan pikirannya ke dalam kita, sehingga hasrat hati dan pikiran Tuhan menjadi kedambaan dan pikiran kita. Kita harus mengingat firman Tuhan yang mengajar kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita tidak seharusnya hanya hafal 3 kalimat ini. Kita harus memberi kesempatan pada Roh Tuhan untuk membawa pikiran kita kepada Tuhan, sehingga pikiran dan hasrat hati Tuhan dapat tertanam dalam diri kita dan menjadi kedambaan dan pikiran kita. Ketika hal itu terjadi, doa-doa yang kita panjatkan akan sangat berharga. Satu jenis doa berasal dari keinginan kita, di mana kita berdoa menurut konsep dan keinginan kita sendiri. Tuhan mungkin menjawab doa-doa ini, tetapi hanya ada sedikit nilai dari doa-doa ini. Namun bila kita membawa masalah ini pada Tuhan, dan Roh-Nya menyatukan keinginan kita dengan hasrat hati Tuhan, mengarahkan pikiran kita pada pikiran Tuhan, dan menanamkan pikirannya ke dalam pikiran kita, kita akan mendapati diri kita memiliki keinginan dan pikiran yang kuat. Bila Tuhan berduka atas kondisi maut manusia, duka yang sama akan tertanam ke dalam diri kita, dan kita akan memiliki kedambaan untuk melihat manusia terbebas dari maut. Ada duka di dalam kita yang akan berubah menjadi doa. Bila Tuhan berduka dan cemas atas kegagalan anak-anaknya, dan hal ini tertanam ke dalam diri kita, kita pun akan memiliki kedambaan untuk melihat anak-anak Tuhan tidak jatuh dalam dosa atau kegelapan. Kita akan mengucapkan doa dan permohonan seperti itu dari dalam. Kita akan mengaku dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya serta pembersihan atas anak-anaknya. Satu jenis doa berasal dari kehendak diri manusia, sedangkan jenis yang lain berasal dari tertanamnya hasrat hati Tuhan. Kedua doa ini berbeda. Saat kita datang kepada Tuhan dan hasrat hati Tuhan tertanam ke dalam kita, hasrat hati ini akan menjadi nafas dan tangisan kita. Doa yang berharga dan berbobot adalah doa yang didasarkan kerinduan yang dari dalam. Tuhan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukannya di bumi. Kita tidak dapat berdoa seturut perasaan atau pikiran kita sendiri. Sebaliknya, kita harus datang ke hadirat Tuhan dan memandang padanya. Kita harus mengizinkan Dia untuk menanamkan ke dalam kita hal-hal yang Tuhan ingin lakukan di bumi dan mengubahnya menjadi kedambaan kita. Kerinduan ini akan menjadi beban dalam doa kita. Dan saat kita berdoa serta berkeluh kesah kepada Tuhan, kita tidak memiliki apapun selain beban ini. Saat kita mendekatkan diri pada Tuhan, Tuhan akan lebih banyak menyatakan hasrat hatinya, dan hasrat hatinya akan semakin tertanam ke dalam kita. Saat Tuhan menanamkan hasrat hatinya pada seseorang, orang itu akan mengubah hasrat hati Tuhan menjadi doanya, dan dia akan berdoa dengan benar. Saat Daniel datang kepada Tuhan, dia menyentuh sesuatu. Saat dia berdoa untuk apa yang dia sentuh, doanya menjadi berharga dan berbobot. Doa itu menjadi sesuatu yang menguduskan nama Tuhan, sesuatu yang membawa kerajaannya, dan sesuatu yang memungkinkan kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Kedua, kita perlu sadar bahwa doa seperti ini adalah doa yang menggoncang iblis dan neraka. Oleh karena itu, iblis akan menggagalkan doa-doa yang seperti itu. Setiap doa yang datang dari Tuhan pasti akan menggoyahkan kuasa kegelapan. Doa ini akan membawa peperangan rohani. Tubuh kita, keluarga kita, dan segala sesuatu di sekitar kita akan berada di bawah ancaman iblis.
Kapanpun kita berdoa dengan cara ini, kita akan diserang oleh iblis. Dia akan menyerang kita sampai kita tidak dapat melanjutkan berdoa. Dia bahkan mencoba menggagalkan doa kita dan mengusahakan sedemikian rupa sehingga jawaban doa kita tertunda. Tuhan menjawab doa Daniel, tetapi iblis menghalangi jawaban doanya selama 21 hari. Daniel terus berlutut dan menantikan jawaban doanya tiba. Pernahkah kita bertanya, mengapa doa kita belum terjawab dengan cepat? Mungkin Tuhan telah menjawab doa kita, tetapi jawabannya masih terhalang. Ada keperluan doa di bumi. Perlu ada orang-orang yang bertahan di hadirat Tuhan. Dan perlu orang-orang yang senantiasa berlutut di hadapan Tuhan. Bila kita menghampiri Tuhan dan tetap tenang di hadapannya, membiarkan pikiran kita masuk ke dalam pikiran Tuhan, kita akan melihat sebuah keperluan besar tentang doa. Kita akan melihat bahwa Tuhan sedang menunggu kita mendoakan banyak hal. Kita pun akan melihat bahwa segala sesuatu di sekeliling kita dapat menjadi pokok doa kita. Kita tidak seharusnya hanya berdoa berdasar perasaan kita. Kita perlu menyatukan kehendak kita dengan hasrat hati Tuhan dan mengizinkan hasrat hati Tuhan menjadi kerinduan, keluh kesah, dan kedambaan kita. Hasrat hati Tuhan tidak dapat dilepaskan tanpa terlebih dahulu melalui manusia. Dan ketika hasrat hati Tuhan diekspresikan melalui manusia, selalu akan mendapatkan perlawanan iblis. Untuk memenuhi hasrat hati Tuhan, kita harus berdoa. Dan untuk menggagalkan iblis, kita pun harus berdoa. Kita harus melatih otoritas doa dan melepaskan apa yang harus dilepaskan, serta mengikat apa yang harus diikat. Kita harus datang kepada Tuhan dan berdoa seturut hasrat hati Tuhan yang telah ditanamkan ke dalam kita. Saat Tuhan mengatakan tentang adanya sebuah keperluan, kita harus mengatakan hal yang sama. Saat Tuhan mengatakan sesuatu yang harus ditanggalkan, kita pun harus mengatakan hal yang serupa. Kita harus menanggalkan diri dan menyentuh hasrat hati Tuhan, serta mengekspresikan hasrat hati Tuhan melalui doa-doa kita. Tuhan memberkati.